Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di pertemuan kali ini. Nah, hari ini kita akan membahas tentang perbandingan vektor pada ruas garis. Untuk mendukung channel ini jangan lupa subscribe. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa berdoa ya. Semoga Allah memudahkan kita untuk menerima materi dengan baik. Oke, yang pertama, perbandingan vektor pada ruas garis. Nah, perbandingan vektor pada ruas garis ada dua, yaitu yang pertama, menentukan perbandingan dua buah vektor atau panjang dua buah garis. Yang kedua, menentukan koordinat titik pembagi pada ruas garis. Untuk perbandingan vektor pada ruas garis, terdapat 3 jenis dalam pembagian ruas garis yang mengakibatkan juga ada 3 jenis bentuk perbandingan vektornya. Misalkan terdapat titik A, titik B, dan titik P pada sebuah ruas garis. Kita anggap titik P sebagai pembagi ruas garis AB. Ada 2 kemungkinan letak titik P. Yang pertama, titik P di antara titik A dan B membagi di dalam seperti ini. Nah, selanjutnya titik P terletak sebelum titik A dan B membagi di luar. Nah, kita lihat di sini dia berada di titik P-nya berada di luar. Ini tadi di dalam. Nah, kan ini tadi sebelum ya. Nah, selanjutnya titik P terletak setelah titik A dan B membagi di luar. Ini kita lihat titik P-nya berada di luar. Oke, kita lanjut. Perbandingan vektor yang titik bagi di dalam. Misalkan titik P membagi garis AB di dalam perbandingan garis AP banding titik PB, di mana perbandingannya M dibagi N, di mana M dan N semuanya positif seperti gambar berikut. Jadi ketika M dan N-nya positif, jadi gambarnya seperti ini. Oke. Jadi perbandingannya vektor AP perbandingannya vektor AP bagi vektor PB sama dengan M dibagi N. Koordinat titik P dapat ditentukan dengan rumus perbandingan vektor seperti ini. Selanjutnya, perbandingan vektor yang titik bagi di luar. Nah, misalkan titik P membagi garis AB di luar dengan perbandingan M bagi N, di mana M dan N semuanya positif. Ada 2 kemungkinan letak titik P terhadap titik A dan B, yaitu titik P terletak sebelum AB dengan syarat M kurang dari N. Perbandingan vektornya, vektor PA dibagi vektor PB sama dengan M bagi N, atau jika dibalik, vektor AP dibagi PB sama dengan M dibagi N. Kita lihat bahwa sini PA menjadi AP. Yang tadinya positif menjadi negatif karena vektornya dibalik, ya. Nah, kita lihat titik P terletak setelah AB dengan syarat M lebih besar daripada N. Perbandingan vektornya AP dibagi vektor AP dibagi vektor BP sama dengan M dibagi N, atau vektor AP dibagi dengan vektor PB. Nah, kita lihat di sini vektor BP berubah menjadi vektor PB. Jadi artinya N-nya berubah menjadi minus, ya. Catatan, jika arah vektor dibalik, maka nilai perbandingannya juga menjadi negatif. Perhatikan ilustrasi gambar berikut. Oke, kita lihat. Perbandingannya vektor AP bagi vektor PB. Vektor AP, ini kan vektor AP menjadi
arahnya seperti ini. Dibagi vektor PB sama dengan minus M dibagi N. Ini kan PA ya. Kalau misalnya diubah menjadi AP, artinya dia berubah menjadi minus ya. Jadi minus M bagi N. Kemudian yang kedua perbandingannya ini kan sebelum. Selanjutnya adalah setelah. Kita lihat vektor AP ya, vektor AP ini dibagi dengan vektor PB ya. Nah, kita lihat arahnya di sini seperti ini. Ini kan PB di sini yang tadinya N, cuman di sini kan PB ya. Jadi di sini minus N. Oke. Bisa dilihat perbedaannya. Selanjutnya, koordinat titik P dapat ditentukan dengan rumus perbandingan vektor titik P sebelum garis AB. Nah, ada satu trik untuk mengingat lebih mudah, yaitu ini kan di sini AP, P kan P. Untuk mencari titik P berarti di sini P yang jauh sama yang jauh, yang dekat sama yang dekat. Oke. Jadi di sini B minus M dikali B ditambah N dikali A per minus M ditambah N. Ya. Selanjutnya kita lihat konsepnya lagi yang bagian kedua. Titik P setelah garis AB. Yang jauh sama yang jauh, yang dekat sama yang dekat. Nah, ini kan berarti kita lihat M dengan B, vektor B, M kali vektor B dikurang minus N dikali vektor A per M dikurang N. Oke. Selanjutnya kita lihat dalam contoh soal. Tentukan koordinat titik P yang membagi garis hubung A 2, 3, minus 1 dan B minus 3, 3, 4 dengan perbandingan 2 banding 3 berdasarkan ketentuan titik P membagi AB di dalam. Yang bagian B, titik P membagi AB di luar dan tentukan posisi letak titik P. Oke, kita perhatikan dulu yang bagian A. Nah, kalau misalnya membagi AB di dalam, berarti dengan mudah kita bisa menentukan perbandingannya itu 2 banding 3. Sehingga kita bisa lihat dengan menggunakan yang jauh sama yang jauh, yang dekat dengan yang dekat. Berarti kita menggunakan untuk mencari koordinat titik P sama dengan vektor P sama dengan ingat rumusnya MB vektor B ditambah ini kan M, di sini M, ini N ya. Jadi ini M kali vektor B, kemudian N yang jauh sama yang jauh dikali vektor A. Berarti N dikali vektor A per M ditambah N. Jadi di sini kita lihat M-nya sama dengan 2 dikali vektor B. B-nya berapa? Ya, kita lihat ya B-nya. Kita lanjut dulu. 2 dikali vektor B ditambah 3 dikali vektor A per 2 ditambah 3 sama dengan 1/5 dikali 2 vektor B ditambah 3 vektor A. Oke. Selanjutnya kita lihat 2 tambah 3 sama dengan 5. Kemudian kita kalikanlah vektor B. Vektor B-nya ini yaitu 3, minus 3, 3, 4. Vektor A-nya 2, 3, minus 1. Nah, kita operasikan 1/5 dikali 2 kali minus 3, minus 6, 2 kali 3, 6, 2 kali 4, 8. Ya. Selanjutnya 3 kali 2, 6, 3 kali 3, 9, 3 kali minus 1, minus 3. Nah, kita peroleh minus 6 tambah 6 hasilnya 0. 6 ditambah 9, 15. 8 dikurang 3 sama dengan 5. Jadi diperoleh
masing-masing ini dibagi dengan bagi dengan 5. Sehingga 0 bagi 1/5 0, 15 bagi 5 sama dengan 3, 5 bagi 5 sama dengan 1. Jadi kita peroleh vektor posisi titik P yaitu 0, 3, 1. Sehingga koordinat titik P yaitu 0, 3, 1. Oke? Yang selanjutnya, titik P membagi AB di luar dan tentukan posisi letak titik P. Jadi di sini titik P-nya tidak diketahui berada sebelum atau sesudah. Nah, kita bisa perhatikan perbandingan M bagi N-nya. Jadi perbandingan vektornya M bagi N-nya sama dengan 2 dibagi 3, artinya M kecil dari N. Sehingga titik P terletak sebelum garis AB. Oke, titik P terletak sebelum garis AB. Jadi gambarnya seperti ini, P. Kemudian di sini A, kemudian di sini B, ya. Nah, kita lihat ketika sebelum ingat ya, sebelum garis, berarti bentuk perbandingannya itu PA, vektor PA dan vektor PB. Sehingga kita lihat perbandingannya 2:3. Nah, namun kita balik dulu agar memudahkan kita untuk membuat seperti ini ya. Ingat harus P di tengah supaya mempermudah. Jadi di sini kita lihat arahnya ini kan PA begini, seharusnya itu PA-nya seperti ini. Kemudian ke PB. Ya, supaya bertemu P dengan P-nya di sini di tengah. Oke, sehingga perbandingannya -2 dibagi 3. Nah, ingat kita pakai yang untuk memudahkan ya. Yang jauh sama yang jauh, yang dekat sama yang dekat. Jadi, rumus untuk menentukan P-nya yaitu yang jauh sama yang jauh, yang dekat sama yang dekat. Jadi ini kan -2 dikali vektor B, yang jauh lagi ditambah 3 dikali vektor A, ya, per -2 ditambah 3. Oke, jadi kita menggunakan rumus ini. Ingat, yang jauh sama yang jauh, yang dekat sama yang dekat. Oke, sorry, slide-nya loncat ya. Kita lihat di slide yang tadi, kita kembali. Nah, jadi kita menggunakan rumus ini. Vektor P sama dengan -2 dikali B, vektor B ditambah 3 dikali vektor A per -2 ditambah 3. -2 ditambah 3 sama dengan 1. Nah, inilah pentingnya kemarin kita membahas terlebih dahulu mengenai perkalian vektor dengan skalar, ya kan? Nah, inilah vektor dengan skalar. Jadi -2 dikali vektor B ditambah 3 dikali vektor A diperoleh -2 B vektor B-nya yang mana ini? -3, 3, 4. Kemudian vektor A-nya 2, 3, -1. Sehingga diperolehlah 2 dikali -3, 2 kali -3 -6, 2 kali -2 kali 3 -6, 2 kali 4 sama dengan -8. 3 kali 2 sama 3 kali 2 6, 3 kali 3 9, 3 kali -1 sama dengan -3. Jadi kita jumlahkanlah 6 tambah 6 sama dengan 12, -6 tambah 9 sama dengan 3, -8 tambah -3 sama dengan -11. Kita perolehlah vektor posisi titik P yaitu 12, 3, -11. Sehingga koordinat titik P yaitu 12, 13, -11 yang terletak sebelum titik A dan B. Oke, contoh kedua. Tentukan koordinat titik C yang membagi garis hubung P 2, -3, 3 dan Q 2, 4, 3 dengan perbandingan 5:2 berdasarkan ketentuan titik C membagi PQ di dalam dan titik C membagi PQ di luar dan tentukan posisi letak titik C. Jadi titik C membagi PQ di dalam. Jadi di sini
perubahannya yaitu menggunakan titik P dan Q. Jadi di sini membaginya titik C ya, bukan P yang seperti contoh yang tadi. Kita lanjut. Yang pertama, titik C membagi PQ di dalam ya. Kalau menggunakan ini artinya semuanya positif, jadi langsung saja dikerjakan seperti tadi ya. Oke. Bagian B. Kita lihat titik C membagi PQ di luar dan tentukan posisi letak titik C. Jadi di sini M bagi N-nya itu 5:2, di mana M-nya lebih besar daripada N, sehingga titik C terletak setelah garis PQ. Berarti gambarnya seperti ini. PQ dulu, kemudian C. Berarti dia C-nya di luar ya. Nah, jadi seperti ini. Bentuk perbandingannya yaitu PC sama dengan 5, PQ sama dengan 2. Nah, namun arahnya tidak boleh ke sana semua karena ini berada di luar. Jadi, arahnya itu PC dulu, kemudian kembali ke CQ. Jadi di sini karena dia arahnya berbalik, berarti di sini minus 2. Oke? Yang tadinya positif 2 menjadi minus 2 seperti itu. Nah, ingat rumusnya yang jauh sama yang jauh, yang dekat sama yang dekat. Jadi sekarang vektor C ya. Berarti dekatnya itu 5Q vektor Q ditambah minus 2 vektor T per 5 kurang 2. Oke? Plus bagi minus hasilnya minus. Jadi rumusnya seperti ini. Nah, dikerjakan seperti cara yang tadi. Oke? Cara yang sama. Sehingga koordinat titik C adalah 2, 26 per 3, 3 yang terletak setelah titik P dan Q. Nah, ini adalah latihan untuk kalian kerjakan di rumah. Oke? Dan silahkan komen jawabannya di bawah. Oke, saya kira cukup sekian untuk pertemuan kita pada hari ini. Selamat belajar, be the best version of you. Jangan lupa subscribe.